Selamat siang Kang Parno, ini ke tim ya, Ya, Katim kepala tim Identitas Penduduk. yang mengurusi kependudukan, Ya, KK dan KTP. mulai dari perekaman, Oke. KK, KTP, Kartu Identitas Anak, Oh, IKD, oke. ya, sama Itu. pencetakan KTP. Oke. Beliau ini kita wawancara dengan beliau ini di Dinas di Sukcapil Kabupaten Bogor. Kita mau nanya nih, Ya. banyak selama ini sebetulnya Bupati itu sudah mempermudah ya, Iya, betul. melalui Betul. kepala dinas, melalui kepala timnya sudah mempermudah bagaimana mengurus perekaman, cetak KTP, Iya. KK, perubahan nama dan sebagainya, Iya, itu iya. mudah ya. Iya. Tapi pada kenyataannya nih Kang Punten, di oknum di kecamatan, di UPT, di desa itu banyak masih ketemu dengan oknum-oknum. Jadi sebetulnya ini kalau sudah perekaman misalnya gitu, diambilnya di mana? Dan sebetulnya di kecamatan setahu saya kan ada petugasnya ya. Iya. Petugasnya ini ada berapa? Itu kan petugas di Sukcapil Iya, betul. yang ditugaskan di kecamatan. Iya. Ada berapa orang? Apakah berapa orang tadi itu harus menguasai semua, sehingga kalau tidak ada, bagian selama ini yang saya dengar masuk ke saya itu kan kalau cetak KTP, bagian cetak KTP orangnya nggak masuk. Nah, yang ada ini misalnya kayak gitu. Nah, harusnya kan dua atau misalnya dua nih ya, harusnya bisa semua. Mangga nih dikasih penjelasan biar masyarakat ini mengetahui yang sebetulnya seharusnya seperti apa. Nah, mangga. Baik, terima kasih. Perlu kita sampaikan bahwa petugas kami yang ada di kecamatan tuh rata-rata ada 2 orang. Ya. Cuman emang ada beberapa kecamatan yang karena kemarin pengangkatan P3K keterima di dinas lain atau kecamatan lain, otomatis ada yang 1 orang, itu ada tertentu ada berapa kecamatan yang 1 orang. Tapi tidak menutup pelayanan Dukcapil itu emang semuanya harus menguasai, baik di dinas, di UPT maupun di kecamatan. Namun untuk prosesnya sendiri, pelayanan administrasi kependudukan itu kami sudah di kecamatan, itu kecamatan mulai dari perekaman, perubahan atau pengajuan KK, baik itu KK yang pecah KK karena perkawinan atau ini atau perubahan, ataupun istilahnya setelah perekaman ya, perekaman untuk pengajuan KTP itu juga di kecamatan sudah bisa. Terus untuk yang di UPT itu pun sebenarnya kan sudah semua akte kelahiran, akte kematian, terus istilahnya semua kakak yang verif, sertif semuanya ada di UPT. Jadi untuk proses pengajuan KTP sendiri ya, kalau untuk yang pemula setelah rekam di kecamatan langsung diajukan secara base system. Nanti setelah PRR atau penunggalan itu sekarang sudah bisa dicetak di 7 UPT. Jadi semua kecamatan itu bisa dicetak di UPT. Nah, selain di UPT itu kita juga bisa cetak melalui di dinas maupun di MPP. Jadi Mall Pelayanan Publik. Ya. Nah, prosesnya setelah dicetak di UPT itu, nanti UPT itu akan diserahkan ke kecamatan masing-masing. Yes. Baik di kecamatan, nah itu prosesnya nanti untuk masalah penyerahannya, penyerahan KTP itu tergantung dari kecamatannya masing-masing, inovasinya seperti apa, apakah masyarakatnya datang langsung ke kecamatan atau diserahkan ke desa, nah itu tergantung dari kecamatannya masing-masing. Itu seperti itu. Nah, jadi ini untuk urus KTP dan KK atau pindah kayak gitu bayar nggak? Semua layanan Adminduk itu gratis. Nah. Karena ini kan terkesan ada oknum di mana-mana banyak kan soal gitu. Sudah kayak bukan rahasia, ada bayar uang cepat sekian rupiah, sekian ratus, sekian kayak gitu. Nah, ini kan sudah diedukasi, sudah di briefing, ternyata masih seperti itu. Kita rasanya kayaknya prihatin yang seperti itu. Artinya singkat cerita bahwa pelayanan ini tidak harus selalu ke Disduk, tapi di kecamatan atau di
UPT sebetulnya semua UPT itu bisa melayani semuanya. Iya. A sampai Z. Iya. Kecuali ada tertentu yang nggak bisa di UPT, misalnya kayak orang asing, pindah datang itu pun sebenarnya untuk yang pindah yang dari antar keluar kecamatan bisa, ya, antar kecamatan, antar desa itu bisa di tapi kecamatan juga bisa itu juga. Kecuali antar wilayah ya harus ke distrik, itu aja. Berarti intinya nih teman-teman atau warga nih, masyarakat nih di Kabupaten Bogor, pada intinya sebetulnya semuanya tidak harus diurus di distrik kabupaten, karena ini mengingatkan kadang jauh-jauh, kecuali tadi yang warga asing pindah datang tadi, atau termasuk perkawinan non muslim, perkawinan non muslim harus di sini ini ya. Jadi semuanya bisa koordinasi atau dilayanin di UPT. Pertama di kecamatan dulu, tapi semuanya pada umumnya bisa semuanya di UPT ya. Jadi jangan ada yang mempersulit, ini urusan dengan rakyat. Jadi pelayanan dasar untuk masyarakat, jadi permudahkan, karena pada dasarnya di sini mempermudah. Ya, perlu kita tambahkan juga bahwa pelayanan Adminduk itu sebenarnya sekarang sudah bisa sampai ke desa. Yang desa itu kan yang kita ada aplikasi yang namanya Japati atau JPT. Itu yang kita istilahnya kita delegasikan ke desa, dan desa itu sebenarnya sudah bisa pelayanan, termasuk yang kakak itu, yang perubahan kakak pecah kakak dan lain-lain itu sudah bisa. Itu termasuk akte juga sudah bisa di desa melalui Japati tadi. Nah, nanti setelah Japati itu dari desa itu setelah diajukan lewat sarana Japati itu, nanti akan diprosesnya oleh, kalau yang Cibinong Raya oleh dinas, kalau yang di wilayah UPT nanti ke UPT. Nah, setelah beres, diverifikasi, disertifikasi, maka dokumennya yang baik akte lahir maupun KK itu akan dikirim ke lewat Japati tadi. Desa itu tinggal bisa ngeprint sendiri. Di samping itu, masyarakat juga sebenarnya bisa pelayanan lewat online. Online lewat IKD maupun online lewat Siloka. Nah, itu sudah bisa sendiri juga. Termasuk pindah bisa online? Kalau online sementara ini baru kakak. Kalau yang di IKD, identitas kependudukan digital itu ada 6 layanan, jenis layanan di situ. Ya, satu update kakak. Kakak yang masih lama diupdate. Perubahan pendidikan. Perubahan golongan darah. Pecah kakak individu, pindah individu, dan biodata. Itu sudah di desa? Enggak, di yang pribadi atau misalnya online tadi? Online yang lewat IKD. IKD itu bisa ada 6 layanan tadi. Dia mandiri, sudah bisa di rumah. Setelah kita verifikasi sudah terverifikasi, otomatis terkirim oleh emailnya, dan dia ngeprint sendiri. Itu secara manual. Itu dia yang lewat IKD, online IKD. Yang online satu lagi yang lewat Siloka. Siloka. Pernah nggak misalnya lewat online tapi macet, error yang misalnya kayak gitu? Nah, kalau udah seperti itu bisa di hari berikutnya atau ada solusi lain seperti itu? Kalau sepanjang persyaratan lengkap di situ kan perlu diupload di situ. Setelah diverifikasi, ketika persyaratan kurang, biasanya kita akan ada note-nya, kekurangannya apa. Tapi kalau persyaratan lengkap itu otomatis hari itu juga bisa terselesaikan. Nah, yang begini ini kan secara detail kan banyak yang masyarakat tidak tahu. Karena mungkin ada keterbatasan tadi masyarakat mungkin dan tidak ditambah oleh desa dan kecamatan yang tidak membantu untuk mensosialisasikan. Bahkan oknum-oknum itu kalau bisa gue persulit, kenapa gue bermudah, itu diantara temuan saya, temuan anak-anak sedih aja yang begitu. Terima kasih untuk sementara ini membantu mensosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor ya. Jangan ada yang mempersulit, ini kasihan ya. Ternyata dinas itu, bupati melalui dinas kependudukan distrik Capil itu sudah mempermudah. Terima kasih. Terima kasih.